Nah, kalau seperti itu kan akan lebih cepat mereka untuk menyampaikan sesuatu. Baik, silakan untuk menghadirkan saksinya, Pak. Ya, kami akan hadirkan 4 orang saksi: Teguh Wijaya, Okta, Pram, dan Sarifudin. Bisa ke depan. Ada di berkas? Ada. Ada. Saksi berkas itu. Ya. Atas tiga-tiganya? Atas 4 ya? 4 Pak. Semuanya? Sekaligus. Semua. Saya bisa pinjam KTP-nya? Ada bawa KTP-nya? Yang di pojok sebelah situ siapa namanya? Hah? Mic-nya tolong dong, Pak. Diambil mic-nya, Pak. Nah. Pak Teguh mana? Ya. Pak Teguh Wijaya ya? Hah? Okta Rangga berarti benar ya? Satu lagi siapa namanya? Pramudia gitu. Pramudia. Pramudia. Ahmad Saifuddin terakhir. Baik, kita periksa identitasnya Pak ya. Mohon penonton untuk tenang di ruang sidang. Pak Teguh Wijaya ya? Bapak yang bernama Teguh Wijaya bukan? Iya. Iya. Kok bingung Pak tadi? Bingung. Oh. Bapak Teguh Wijaya, tempat tanggal lahir Kota Cirebon 19 Mei 98 ya. Saya bacakan identitasnya. Kalau ada kesalahan tolong dikoreksi ya. Jenis kelamin laki-laki, alamatnya Karya Mulia, RT 005 RW 10. Iya. Desa apa kelurahan Karya Mulia itu? Desa Karya Mulia apa kelurahan Karya Mulia? Kelurahan Karya Mulia. Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sambi ya. Agamanya apa Pak? Islam. Islam ya. Bapak pekerjaannya pelajar. Buruh bangunan. Kuli bangunan. Kalau di sini pelajar atau mahasiswa? Ya, bikinnya waktu lagi masih sekolah. Bikin KTP-nya tuh waktu masih sekolah. Pak warga negara Indonesia ya. Pak Okta Rangga Pratama. Iya betul Pak. Bapak lahir Kota Cirebon 2 Oktober tahun 2000. Betul. Ya. Jenis kelamin laki-laki, alamatnya Jalan Perjuangan Seroja nomor 38 RT 005 RW 009. Iya betul. Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sambi. Betul. Agamanya apa? Islam. Islam ya. Bapak pekerjaannya Buruh bangunan. di KTP Bapak pelajar. Iya itu dulu. Berarti yang benar identitas Bapak itu pekerjaannya saat ini Buruh bangunan. buruh. Pak warga negara Indonesia ya. Satu lagi, kasih mic-nya Pak. Bapak Pramudia Wibawajati. Iya. Wibawajati namanya. Iya. Betul ya namanya ya. Betul. Tempat tanggal lahir Kota Cirebon 2 April 99. Iya. Jenis kelamin laki-laki, alamatnya Karya Bakti. Nomor berapa ini Karya Bakti? Kalau nomor rumah mah 52. Nomor 52. RT 003 RW 10. Iya. Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sambi. Iya. Agamanya apa Pak? Islam. Islam ya. Pekerjaannya karyawan swasta. Buruh bangunan. Warga negara Indonesia ya. Bapak Ahmad Saifuddin. Ya.
Bapak lahir di kota Cirebon 2 Mei 94. Ya. Jenis kelamin laki-laki, alamatnya Jalan Perjuangan, Kardia Bakti, Ya. RT 002 RW 10, Ya. Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sambi, Ya. Kota Cirebon. Agamanya apa? Islam. Islam ya. Pekerjaan Bapak pelajar garis miring mahasiswa. Ya. Bangunan, Pak. Berarti yang identitasnya sekarang buruh bangunan. Ya. Sekarang. Warga negara Indonesia ya. Ya. Bapak perempat kenal dengan yang namanya Rivaldi Enggak. Aditya Wardana. Kenal, Bapak juga nggak kenal ya. Atas nama Eko Ramadhani alias Koplak. Nah, dengan Hadi Saputra alias Bolang. Nah, dengan Eka Sandi alias Tiwul. Nah, kenal semua ya. Jaya alias Kliwon. Nah, Supriyanto alias Kasdul. Nah, ada hubungan keluarga dengan yang saya sebutkan tadi? Tidak ada. Hubungan pekerjaan? Hubungan pekerjaan ada nggak dengan yang saya sebutkan, dengan nama yang saya sebutkan tadi, dengan orang dengan nama yang saya sebutkan tadi? Ada. Saudara mengerti nggak dengan hubungan pekerjaan? Apa yang dimaksud dengan hubungan pekerjaan? Saudara menerima upah dari dia atau dia menerima upah dari saudara? Ada enggak seperti itu? Hah? Tidak ada. Kalian berempat bersedia nggak untuk kami sumpah sebelum memberikan keterangan? Bersedia. Silakan berdiri Pak. Silakan berdiri Pak. Akan dipandu oleh ibu ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya sebagai saksi. Bahwa saya sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Dan tidak lain. Daripada yang sebenarnya. Daripada yang sebenarnya. Baik, kami tanyakan kepada tim penasihat hukum para pemohon. Oleh karena ini saksi dari saudara, apakah ini akan diperiksa sekaligus? Ya, sekaligus. Sekaligus ya. Ada keterkaitan antara satu dengan yang lain keterangannya. Oke. Dari pihak termohon tidak keberatan ya. Baik, silakan untuk mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, Pak. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Kepada 4 saksi yang sudah di hadapan sidang ini tadi ditanyakan oleh Majelis Hakim apakah mengenal yang di belakang kami. Dari keseluruhan hanya Rivaldi yang tidak kenal. Pertanyaan lanjutannya adalah apakah sudah kenal sejak tahun 2016 dengan 5 orang di belakang ini? Pada tahun 2016 itu apakah saksi bertemu dengan mereka di tanggal 27 Agustus 2016? Secara bergilir boleh diceritakan mulai dari Teguh pada tanggal 27 setelah jam 6 sore itu apa saja yang dilakukan, di mana dan jam berapa? Silakan untuk saksi Pak Teguh duluan. Waktu tanggal 27 Agustus 2016, Teguh waktu itu PKL-an pulang jam 4-an, terus lalu Teguh di rumah sampai sekitar jam 7-an nyariin Supri nggak ada, lalu Teguh nggak tahu SMS atau BBM atau telepon, Pri ada di mana? Supri jawab ada di warung Ibu Nining. Lalu Teguh ke situ nyamperin ke Supri di warung Ibu Nining sekitar jam 8-an. Lalu Teguh malam ya, 8 malam. Jam 8. Lalu ya itu ketemu golongan si Eka, Hadi, Jaya, Supri, Eko, Okta, Udin. Lalu sekitar jam 8 lebihan Teguh jemput si Pram. Lalu kembali lagi ke warung Ibu Nining. Lalu Teguh di situ di rumah Ibu Nining sampai sekitar golongan jam 9 lebihan. Ditegurlah sama Ibu Nining itu tuh
suruh pindah karena berisik. Lalu Teguh pindah ke rumah Hadi. Lalu pas pindah sebentar Teguh beli nasi kuning dulu sama si Pram. Terus di Mejasem sekitar 15 menit lagi kembali ke rumah Hadi. Terus makan di situ di rumah Hadi, terus lanjut di situ di rumah Hadi. Lalu Teguh sama yang lain sekitar jam 10 lebihan ke kontrakan Pak RT Pasren, bertidur di situ sampai jam 4 itu tuh Teguh pulang sama si Pram. Sama yang lain maksudnya bersama yang 3 yang sebelah kanan ini? Iya, sama yang 5 teman Teguh. 5 yang kenal di belakang? Iya. Jadi pada jam 10 ketika dari rumahnya neneknya Hadi, itu secara bersama-sama 9 orang bersama-sama di waktu yang sama? Iya. Kemudian ke tempatnya Pak Pasren tadi disebutkan, di sana ngapain? Ya ada yang tidur, ada yang lagi pada mainan HP gitu, tahu Teguh. 9 orang itu berada di tempat ruangan yang sama? Iya, sama si Kapi itu lupa. Kavi itu siapa? Anaknya Pak RT Pasren. Apakah dia juga ikut bermalam bersama-sama ketika itu? Iya. Berarti ada 10 orang di tempat yang sama? Iya. Sampai jam berapa ada di ruangan itu, di tempat rumahnya Pak Pasren itu? Kalau Teguh pulang jam 4-an sama si Pram. Pram jam 4, Teguh jam 4. Iya. Apakah tahu yang lainnya pulang jam berapa? Tidak tahu. Tahu. Jam 4 langsung pulang ke rumah. Iya. Setelah dari rumah neneknya Hadi ke rumah Pak Pasren itu langsung tidak pergi kemana-mana lagi? Tidak. Berarti apakah si Teguh selama berada di rumah Pak Pasren melihat teman-teman yang di belakang saya ini berada di tempat yang sama sampai saat itu? Iya. Oke. Apakah saudara Teguh pernah dalam kaitan perkara mereka dipanggil polisi dan diperiksa? Iya. Pernah. Pernah. Di tanggal berapa dilakukan pemeriksaan oleh polisi? Lupa. Waktu 2016 lupa. 2016 lupa. Boleh saya tanya apa dipastikan setelah tanggal 27? Tanggal 31, tanggal 1 misalnya? Kalau pas lihat di periksaan di Polda mah antara September tuh, kalau nggak salah. Baik. Diperiksanya disebutkan tadi di Polda. Di Polda ya. Itu ngelihatnya pas lagi tahun 2024. Kalau tahun 2016 dilakukan pemeriksaan? Di Polsek Talun, cuman ya itu tanggalnya apa itunya lupa. Terkait dengan teman-teman yang telah terkait dengan kasus Vina dan Eki ya. Iya. Apakah pernah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Teguh? Apa Pak? Diperiksa polisi? Pernah? Pernah di Polsek Talun. Di Polsek Talun? Iya. Masih ingat apa yang dilakukan pemeriksaan pada saat itu? Ya jadi diarahkan Teguh kalau tidur di rumah RT kontrakan Pak RT Pasren, bilangnya kamu bahaya nanti ikut masuk teman kalian yang 5 gitu. Maksudnya diarahkan itu apakah jawabannya diminta oleh mereka menjawab seperti yang diinginkan? Ya jadi seolah-olah Teguh tuh jangan tidur di rumah RT Pasren, kontrakan Pak RT Pasren. Maksudnya minta agar mengatakan bahwa tidak tidur di rumah Pak RT pada tanggal 27? Iya. Terus minta dikatakan tidur di mana pada saat itu? Atau Ya, berada di tempat mana? Di pas Teguh jawabnya ya jadi tetap kayak gitu, cuman ya ditakutin nanti masuk sama yang 5, jadi Teguh pulang ke rumah Pram. Ketika dinyatakan seperti itu, apakah kemudian tetap tidak mau diperiksa atau akhirnya menyerah diperiksa? Apanya? Untuk tanda tangan. Ya terpaksa soal tanda tangan. Apakah keterangan yang ditanda tangan itu berbeda jadinya dengan yang sekarang diterangkan? Beda. Beda. Oh, iya. Yang diterangkan sekarang adalah yang benar? Yang benar. Yang benar. Berarti keterangan yang dulu diterangkan di Polsek adalah keterangan yang tidak benar? Iya. Di persidangan ini saksi Teguh mau menyatakan bahwa yang benar adalah yang saat ini? Iya. Silakan. Baik, saudara Teguh dan teman-temannya ya, ada Pram, Okta dan juga Sarifudin ya. Nanti nggak apa-apa, nanti akan berkait saling terkait ya dengan satu dengan yang lain. Pertanyaan ini akan sama, nanti secara cepat kita akan sampaikan karena alibinya kalian bersama-sama tanggal 27 Agustus 2016 ya, berada di rumah
kontrakan kontrakannya Pak Pak RT Pasren, ya. Kalian berempat sampai pagi di sana ya tadi ya. Empat-empatnya ya sama ya. Iya. Supaya sekaligus kita nggak tanya lagi. Iya. Betul ya, Pram, Okta, Teguh, apa ini sampai jam 7 pagi. Dibangunkan sendiri atau ada yang bangunkan? Bangun sendiri. Jam berapa bangun? Teguh. Coba di Jam 4. kamu bangun jam berapa? Saya ingat sekitar jam 7. Jam 7. Bangun sendiri atau dibangunin? Itu jadi ingat Pak. Tidak ingat? Iya. Oke. Kalau Prama dibangunin sama Teguh, ngajak Dibangunin sama Teguh. pulang. Iya, Jam? ngajak pulang. Ya sekitar jam 4-an. Jam 4 subuh? Iya. Oke. Sarifudin? Bangun sendiri Pak. Jam? Setengah 7. Jam setengah 7. Ya. Kalian mendengar tidak? Empat ada Pak RT Pasren jam 7 datang ke tempat saudara. Saudara mendengar tidak? Tidak tahu. Kalian pulang jam berapa? Jam 4. Jam 7. Jam 4. Jam 7 Pak. Jam 7. Yang pulang jam 7 melihat ada Pak Pasren datang ke sana? Nggak ngelihat Pak. Enggak melihat. Kafi masih ada di situ. Masih. Teman-teman yang lain masih posisi tidur jam 7, yang kalian jam 7 masih tidur. Ada berapa orang di situ? Ada 5 orang. Yang masih tidur. Yang udah pulang duluan jam 4, Pram sama Teguh. Pram sama Teguh. Selain itu masih ada kan tadi ada 9 orang plus 1 kan, 10 orang kan? Kalau kurangin 2 berarti ada sisa 8. Ya. Ada yang pulang lebih dulu lagi di bawah jam 7 pagi? Nggak ada. Nggak ada. Yang saudara saksi lihat berapa orang di sana? 5. Yang 3-nya kemana? Pram sama Teguh udah pulang jam 4. Coba disebutkan yang saudara lihat siapa aja? Ada Hadi, Yang masih tidur ya? ya, Oke, Hadi, Eko, Eko, Jaya, Jaya, Supri, Supri, Eka, Kafi, Kafi ada ya, 6. Terus Okta, Okta 7. ya, Terus sama kamu? ya, Iya 8 ya. Oke. Pram ya, apa Sarifudin ya? Oke 8. Kamu keluar dari rumahnya Pak RT, kontrakannya Pak RT Pasren itu jam pulang ke rumah jam 7. jam 7. Jam 7 itu yang lain masih tidur. Ya, Yang sudah pulang 2. 2. Yang kalian masih berada sampai jam 7. Ya. Yang lain 6 berarti masih tidur ya? Ya, betul. Masih tidur ya? Ya. Termasuk Kafi ya? Kafi, ya. Oh, jadi kalian tidak melihat Pak Pasren datang membangunkan, yang lain tidak lihat ya? Udah lihat Pak. Oke. Kemudian pertanyaan saya berikutnya. Ya, sesudah kalian bangun jam 7 ya, yang jam 4 dulu, yang pukul 04. Yang 04 kalian pernah melihat atau dilihat siapa atau ketemu siapa? Yang subuh itu? Enggak sih kalau Prama. Nggak ada ketemu orang? Pamit ke Supri. Supri masih tidur atau? Oh, Teguh bangunin Supri, pamit. Bilangnya apa? Oke. Teguh mau pulang bersama dengan Pram. Pram pamit juga nggak? Enggak ingat sih kalau Pram. Nggak ingat ya? Oke. Terus yang jam 7 kalian juga ada ketemu atau lihat siapa di situ di lokasi ada? Okta nggak ada. Sarifudin? Lihat Sudirman aja Pak. Lihat Sudirman. Ya. Sudirman ikut nginep gak di sana? Nggak ada. Nggak nginep. Nggak. Sudirman lagi ngapain? Lagi duduk di depan teras. Di depan teras. Ya. Sama Pas. siapa? Sendiri. Terus ngobrol kamu? Enggak, dia langsung pulang itu pas mau pulang. Ngeliat Enggak, kamu Sudirman. ngobrol dengan Sudirman enggak? Enggak. Enggak bertanya, enggak Enggak. permisi, selamat pagi atau apa enggak? Enggak. Diam aja. Mm. Kayak orang musuhan. Saya nggak udah langsung pulang aja Pak. Langsung pulang aja. Iya. Oke. Jadi nggak lihat siapa-siapa ya? Iya. Tidak melihat Pak Pasren bangunin yang lain yang tidur di sana, tidak melihat ya? Tidak melihat. Oke. Kafi pasti masih ada di dalam Tidak ya? ada. Oke. Kemudian Sebentar Pak. mohon maaf. Ada saksi yang mau dihadirkan nggak di dalam? Ya ya, saya minta Saka untuk bisa keluar dulu, Saka. Bisa Ya. keluar dulu. Yang lainnya ada nggak Pak? Saksi yang lain yang kita mau hadirkan bisa ada di luar, yang rencana akan jadi saksi.
Sudah? Tidak ada? Yang sudah? Silakan Pak. Oke. Sesudah kalian menginap di sana, ya, pulang, terus kamu kerja? Enggak, Pak. Belum kerja, masih sekolah. Kalau si yang lain sama? Istirahat. Hari Minggu ya? Oke. Terus kalian pertama mendengar, tahu nggak ada kejadian di flyover? Enggak tahu, Pak. Yang malam ketika kalian tidur itu tahu ada kejadian nggak? Nggak tahu? Enggak tahu. Pertama kali kalian mendengar dari siapa? Dari siapa? Teguh dulu. Teguh dari siapa? Sama, tetangga. Kalau Prama dari Facebook sih. Dari Facebook. Dari Kalau kamu? beranda. Dari warga. Dari warga. Tanggal berapa itu tahunya? Berapa hari sebelum sesudah itu? Hari Senin, berarti 2 hari sesudah kejadian ya kan, gitu kan, kejadiannya Sabtu malam ya. Berarti hari Minggunya kalian nggak mendengar? Nggak mendengar ya? Enggak. Hari Seninnya baru kalian mendengar. Iya. Oke. Sesudah kalian mendengar, kalian datang nggak ke TKP? Untuk Enggak. lihat, pengen tahu atau apa? Enggak. Tidak. Terus cerita-cerita nggak di antar kalian Enggak. tentang peristiwa itu? Enggak. Mendiskusikan, aduh kesian atau ada kejadian apa? Pernah cerita? Enggak. Tidak pernah. Baik kepada pemohon, Enggak. mereka ini 6 orang ini nggak pernah diajak diskusi Enggak. tentang peristiwa ini, kesian atau apa, atau ditanya pengen tahu gitu, nggak pernah ya? Enggak Oke. pernah. Sesudah dari situ kalian tahu, berarti hari Senin tahu ya. Habis dari situ kalian tahu ada dipanggil polisi kapan? Gak ingat ya? Saya ulangi sebelum ke sana ya. Saksi ikut tidak waktu kenal dengan Aib dan Dede? Enggak. Tempat bekerjanya tahu? Tahu tidak bahwa beberapa hari sebelum tanggal 27 Agustus 2016 ada penggerbekan atau tempat kerjanya Aib didatangin warga? Tahu? Enggak tahu. Ada yang ikut nggak kalian? Enggak ada. Nggak ada yang ikut? Enggak ada. Tapi tahu? Mendengar? Mendengarnya dari siapa? Saudara Jaya. Apa yang didengar? Jumat itu ikut enggak waktu ada penggerebekan di showroom mobil itu? Tunggu. Jadi kamu ditanyanya hari apa? Tahu penggerbekan itu hari apa? Malam Jumat. Malam Jumat. Malam Jumat itu kejadian hari Sabtu. Malam Jumat itu berarti tanggal 25 ya? 25 ya? 25 malam Jumat kan? malam Jumat. Malam Sabtunya kan 26 berarti. Iya. Malam Minggunya 27 ya? Iya. Berarti tanggal 25 ya? 25 Kamu mendengar tanggal 25. dengar Bahwa kejadiannya kapan yang kamu dengar? yang saya dengar itu pada malam Jumat itu. Enggak, bukan. Malam Jumat itu kamu mendengarnya apa beritanya? Tentang penggerebekan. Mendengarnya dari saudara Jaya mengatakan, Pak. Itu malam. Malam. Mendengarnya itu setelah keesokan harinya, Pak. Keesok harinya. Iya. Berarti Ditanya orang- kejadian penggerebekannya tanggal 24. 25. Enggak, maksudnya tanggal saya mendengar dari saudara Jaya itu pada malam Sabtu. Oh, kamu mendengarnya Jumat malam. Iya. Ya, Jumat malam tuh malam Sabtu. Iya. Iya. Ya, Ya, betul. betul ya? Betul. Berarti kejadiannya yang penggerebekan itu ke tempat kerjanya Aib itu adalah tanggal 25 Agustus. Iya, betul. 1 hari sebelumnya setelah Betul. saudara mendengar. Betul? Betul. 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 Teguh mendengar itu? Enggak, tahu ada penggerebekan itu oleh warga, tahu? Teguh nggak tahu? Taunya kapan? Taunya pas hari Minggu kan, pas malam itu malam Minggu kan. Pakai mic ya? Taunya kapan? Kalau nggak salah mah malam Minggu apa Minggu paginya. Minggu pagi. Hmm. Minggu pagi berarti tanggal 28. Iya. Pas berbarengan dong dengan kejadian yang di yang itu Seninnya ya, kamu dengar ya? Oke. Yang Pram Kalau Prama nggak tahu. nggak tahu. Nggak tahu. Terus Nggak tahu Pak, juga. apanya? Nggak tahu.
Tidak tahu. Ya. Ada penggerbekan itu tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Jadi kamu dari kesaksian itu dari siapa? Siapa namanya? Okta. Bahwa ada penggerbekan ya di rumahnya Aep tanggal 25 tempat kerjanya Aep, tempat cuci mobilnya Aep ya, tanggal 25 Agustus ya. Betul ya? Terkait Betul. apa saudara tahu? Yang Okta dengar itu bawa cewek, Pak. Bawa cewek ya? Iya. Terus kamu nggak ikut ya? Nggak ikut. Oke. Hanya mendengar. Jadi kamu mendengar gak Aib jadi dendam atau apa kepada siapa warga sekitar situ akibat penggerbekan itu, kamu pernah dengar gak? Atau ada pengancaman atau apa? Tidak pernah mendengar, Pak. Tidak pernah mendengar? Tidak pernah. Bahwa Aib jadi marah akibat diganggu penggerbekan itu nggak pernah? Nggak pernah. Ya, kenapa saya tanyakan? Karena kami patut duga ya, dari kesaksian kemarin teman-teman kamu itu mengatakan bahwa ada yang ikut kan menggerebek di sana, sehingga dia hafal betul pada tersangka. Makanya saya mau confirm betul nggak kejadian tanggal 25 September 25 Agustus ya 2016 pasca sebelum kejadian ya. Karena yang membuat kesaksian pertama ke Rudiana adalah Aib dan Dede, adanya peristiwa ini, itu hubungannya. Makanya saya gali ke sana gitu. Ya, terus kalian. Kemudian sesudah dari situ tahu ada teman-teman Anda ditangkap pada tanggal 31 Agustus. Tahu? Kalian ada di mana 31 Agustus? Di PKL-an. Hah? PKL-an. PKL? Iya. Lagi kerja? Ya sekolah tuh lagi. Oh, PKL ya? Iya. Oke. Sama semua? Enggak. Udin lagi pulang kerja. Dari Kalau Okta itu habis pulang kerja mampir dulu ke tadi, Pak. Ke depan SMP 11. Kalian pernah ikut gabung nggak tanggal 31 di situ nongkrong? Enggak. Kalau Okta pernah, Pak. Hah? Okta mampir dulu ke situ sebentar, Pak. Jam berapa kamu mampir? Sekitar habis pulang kerja, dari jam 4 lah pulang kerja. Paling 20 menitan nyampe, mampir sebentar. Terus itu kan dituruninnya kan nebeng, Pak. Dituruninnya di depan SMP 11. Sempat mampir dulu ke depan SMP 11, lalu pulang untuk mandi. Sekitar jam? Ya 16.20, Pak. 16.20. Ya. Jadi belum ada peristiwa penangkapan atau itu yang datang polisi itu belum ada. Belum ada. Untung kamu ya, kalau telat dikit mungkin ikut yang di bawah. Ya. Ya itulah kadang-kadang ya. Jadi 16.20 kamu masih di situ ya? Masih, Pak. Masih di situ. Teman-teman kamu yang kamu lihat siapa aja yang kumpul di sana? Ada Kavi, Ahadi, Ajaya, sama Aiko, Supri, Aika, dan itu yang dilihat. Oh, kamu ada lihat Sakal sama Saka Tatal sama siapa? Aldi? Waktu itu belum melihat, Pak. Nggak lihat ya, karena dia masih beli bensin ya. Oke, belum kembali ke situ ya. Oke, sesudah kejadian itu penangkapan, sesudah kamu pergi kan, terus tahu bahwa ada peristiwa penangkapan di tanggal 31 itu dari siapa? Dari tetangga juga, Pak. Dari? Tetangga. Dari tetangga? Iya. Apa ceritanya? Ceritanya kan waktu habis selesai mandi, ke warung mau beli rokok, kan ada tetangga kan ada anaknya kan sering nongkrong di situ di depan SMP 11, sekolahnya di situ. Coba lihat, barangkali anak saya ketangkap, katanya gitu ke teman-teman yang Okta dari situ yang udah dewasa. Oke, udah gitu kalian dipanggil polisi tanggal hari Senin ya berarti tadi yang disampaikan ya? Kan itu kan hari Minggu Rabu. Berapa hari sesudah dari penangkapan itu saudara dipanggil? Oh, tidak ingat, Pak. Tidak ingat? Tidak ingat. Itu Kalau di waktunya ingat. Polresta Cirebon atau di Polda pertama dipanggil? Di Polsek Talun. Polsek Talun. Iya. Polsek Talun. Polsek atau Polres? Polsek. Yang di jalan apa? Kalau jalan mah. Bukan di Polres. Bukan. Di Polsek. Polsek Talun. Kalian ditanya apa di sana? Kan gimana, Pak? Bukan, ditanya sama polisi apa yang dilakukan di sana di Polsek Talun? Di Ya coba yang Pram.
Ditanyain apa Pram? Ya kayak ditanyain gitu apa mengenai tanggal 27 Agustus 2016 tuh Pak. Kamu lagi apa? Keadaan kamunya di mana, bilangnya gitu. Ya Pram ceritain. Pram apa posisi itu habis isya tuh masih di rumah, terus sekitar jam 8 lebih apa setengah 9 tuh dijemput sama Teguh. Terus Pram bilang mau kemana, terus Teguh jawab sana aja ke Supri, ada di warung Bu Nining belakang SMP 11. Terus kita ke sana ikut minum-minum. Ya, Terus- yang kamu ceritakan tadi ya. Ya, setelah sekitar jam 9 apa jam 10 tuh ditegur sama Bu Nining. Terus kita pindah ke depan rumah Hadi di situ. Selang nggak lama Teguh ngajak Pram beli nasi kuning ke daerah Menjasem. Terus sekitar 15 atau 20 menit kita balik lagi ke rumah Hadi, makan di rumah Hadi. Nah, terus ya sekitar sejam apa 2 jam dari situlah pindah ke kontrakan Pak RT di situ. Itu Bermalam isi gitu. pertanyaan itu apa yang kamu ceritakan Iya. ketika itu, ya? Terus penyidik bilang kalau kamu tidur di situ bahaya, nanti kamu bisa kebawa-bawa sama yang 5 itu. Teguh aja bilangnya tidur di rumah kamu, dia bilangnya kayak gitu. Siapa yang ngomong begitu, Pram? Penyidiknya. Penyidik. Iya. Kamu tahu itu penyidik, dia pakai seragam apa nggak pakai seragam? Nggak pakai sih. Nggak pakai seragam. Kamu ketika ditanyain di depannya ada meja, depan meja Ada. dia duduk Iya. kayak begitu ya? Iya. Kamu hafal siapa namanya? Nggak tahu, nggak ingat. Nggak tahu. Kamu tahu itu orangnya Polsek atau Polres? Bilangnya mah dari Polda katanya. Bilangnya dari Polda. Iya. Oh, tapi di tempat periksanya di Polsek Lalu Talun. Diperiksa kira-kira jam berapa itu? Siang, malam, pagi? malam sih, Jam? ya lewat Isya Pak. Lewat Isya ya. Dipanggil suruh datang, dijemput atau dikasih surat? Dijemput. Yang jemput dari Ketemu di situ sih di depan Alfa. kalian berempat langsung atau sendiri-sendiri? Beda-beda. Teguh sama Udin. Kalau Pram sama Kapi sama Pak Pasren. oh mereka di tempatnya sama di Polsek. Iya. Ditanya. Iya. Terus kalian ceritakan benar malam itu yang pertama ya. Kalian ceritakan benar bahwa nginep di Pak Pasren apa segala macam. Pertama Iya. cerita begitu. Iya. Nah, terus ada ditakutin Iya. oleh penyidik bahwa akan terseret, Iya. ya kan? Terus sesudah ditakutin yang merubah ceritanya mengikuti itu diarahkan atau bagaimana jalan ceritanya? Ya kalau Prama bilang tidur di rumah di kontrakan Pak Pasren tuh bahaya aja. Teguh aja bilangnya tidur di rumah kamu aja. Udah aja tidur di rumah aja biar aman, biar nggak kebawa-bawa. Nah, Kata siapa? kata penyidiknya. Ah, Terus Pram kan ngerasa takut Pak, masih 17 tahun, terus ya Pram iyain aja Pak. oke. Jadi kamu akhirnya merubah keterangan kamu bahwa kamu tidak tidur di rumah Pak Pasren pada tanggal 27 Agustus 2016. Iya. Yang keterangan pertamanya tadinya kamu mengatakan yang sebenarnya. Iya. Terus karena ditakut-takutin Iya. sehingga kamu merubah ceritanya. Iya. Betul? Iya. Pram ya? Betul? Iya, betul. Ah, terus kamu tanda tangan yang kamu katakan tidak tidur di rumah Pak Pasren, tidak tidur dengan mereka yang 6 itu kamu tanda tangani. Iya. Kamu tanda tangani. Iya. Dipaksa nggak tanda tangan, diancam nggak di situ ketika kamu tanda tangani? Enggak sih. Enggak. Iya. Oke, yang lain sama. Teguh, isinya apa? Sama dengan Pram. Isinya ya pulang ke rumah Pam. Padahal mah aslinya ya itu tidur di Yang rumah. waktu ini saya cerita yang waktu itu dulu. Iya. Isinya sesuai dengan Pram. Iya. Menyatakan bahwa para terpidana tidak tidur di rumahnya. Teguhnya Iya, Teguhnya tidak tidur di rumah Pak RT Pak Pasren. RT Pasren. Iya. Oke. Yang lain? Kalau Okta waktu itu masih umur 15 tahun Pak, nggak ngerti apa-apa. Saksi itu apa? Okta nggak ngerti. Terus kamu memberikan keterangan apa? Ya yang ditanya sama polisi aja Pak. Apa itu? Pada tanggal 27 kamu ada di mana? Saya bilang ya ada di rumah Bu Nining, minum-minum. Terus
Kamu ada disuruh bikin berita acara, ditandatangan, ada apa? Ya pada waktu itu masih belum mengerti apa-apa ya, hanya sekedar langsung tanda tangan aja Pak. Jadi kamu tanda tangan? Tanda tangan? Kamu tahu apa yang ditulis? Tidak mengerti Pak. Kamu baca dulu? Baca cuma tidak mengerti Pak. Tidak mengerti? Tidak Nggak mengerti. ingat sama sekali apa yang kamu disuruh tanda tangan? Tidak ingat. Kamu juga sama diancam atau ini sama penyidik? Ya, tidak. bahwa ditakut-takuti? Oh, tidak ingat Pak. Oh, oke. Terus si Sarifudin? Ya. Ya, kamu sama memberikan keterangan? Iya. Apa keterangannya yang diberikan di Polsek Talun itu? Udin itu kumpul di warung Bu Nining. Terus Bu Nining sekitar jam 9-an lebih menegur karena merasa terganggu. Terus bergeser ke rumah Hadi. Setelah itu sekitar jam 10 lebih pindah ke kontrakan PT Pasren. Tidur di rumah. Itu yang keterangan yang kamu berikan? Iya. Tapi setelah ada penyidik katakan awas nanti kamu terlibat seperti yang disampaikan ke Pram, kamu ikut keterangan itu atau kamu menuliskan keterangan saat itu seperti yang dituliskan oleh Pram? Enggak, Udin tetap tidur di rumah Pak RT. Kamu tetap mengatakan Iya. tidur di rumah Pak RT? Iya. Kamu tanda tangan itu? Tanda tangan Pak. Tanda tangan? Iya. Kamu baca? Baca. Dan lihat betul? Iya. Oke. Ya. Kemudian sesudah BAP di situ kalian pernah dipanggil lagi sama polisi? Tidak pernah. Hah? Tidak pernah. Tidak pernah. Baru terakhir waktu ada muncul kasus Saka, bukan Peggy. Saka, siapa? Peggy Setiawan. Ya, kalian pernah dipanggil Polda Jabar? Pernah. Pernah dipanggil Polda Jabar. Sebagai apa? Waktu nggak tahu sih Pak waktu Ya itu. dipanggil ya? Iya dipanggil. Pernah diperiksa ya? Pernah. Apa yang kalian lakukan di Polda Jabar waktu kasusnya Peggy? Menjelaskan. Apa yang kalian jelaskan? Pada waktu tanggal 27 itu ada di mana? Kita jelaskan pada waktu tanggal 27 ya sekitar jam 19.30 itu Okta keluar dari rumah. Terus ke warung Bu Nining minum-minum bersama. Oh, jadi bukan keterangan yang waktu di Polsek? Bukan. Kan waktu Polsek masih 15 tahun nggak didampingi siapa Pak? Iya, kan keterangannya katanya kan hampir sama dengan siapa? Dengan Pram sama Teguh. Ya kan? Bahwa kamu akhirnya mengatakan membuat pernyataan yang kamu tanda tangan di 2016 bahwa kamu mengaku tidak tidur di rumahnya Pak RT Pasren tanggal 27 kan? Waktu yang terakhir diperiksa kamu pada keterangan itu atau kamu sudah berubah? BAP nanti kamu jadi bahaya. Waktu yang di Polda, yang kalau Teguh pertama diperiksanya di Polres Kota yang di acara Peggy. Oh, yang acara Peggy. Iya. Di pertama di mana? Di Polres. Sebelum kamu datang ke Itu juga datangnya pas di kerjaan. Oke, kamu masih memberikan keterangan seperti tahun Ya Teguh bilang kayak gitu tuh mau berbuat BAP tuh ya bilangnya ya itu kamu nanti itu bahaya gitu kalau nyambut BAP gitu pakai mic aja Pak. Oh, yang mengatakan itu siapa? Ya katanya sih ya itu dari pihak kepolisian. Oh, kamu tahu wajahnya Pak Rudiana tahu? Bukan Pak Rudiana. Iya, tahu nggak? Maksud saya tahu wajahnya? Ya tahunya yang sekarang. Sekarang? Iya. Ya, waktu Peggy kan baru-baru ini. Iya. Bukan Pak Rudiana itu ya? Bukan. Kamu dihubungi bukan Pak Rudiana? Bukan. Bukan ya? Bukan. Oke. Saya mau tanya lagi ya. Waktu di Polres kamu masih pada keterangan awal atau enggak? Yang kasus Peggy? Ya jadi Teguh nggak tahu BAP itu ya lupa BAP yang bohong itu ya jadi Teguh suruh bacain dulu BAP yang 2016 gitu. Terus ya Teguh mau cerita yang mau nyabut BAP itu ya itu bilangnya nanti bahaya gitu. Terus apa yang kamu lakukan? Tetap ya kayak gitu jadinya. Yang lama? Iya. Oke, baru periksa ke Polda yang kedua Iya. di Bandung yang sudah didampingi penasihat hukum baru Iya. mengatakan yang sebenarnya. Iya. Waktu di persidangan tahun 2016, Iya. ya hadir nggak? Teguh hadir. Hadir. Yang hadir siapa aja? Pram sama Udin. Kalau Okta tidak hadir ya? Oke.
hadir ya? Iya. Hadir diperiksa seperti kayak gini? Tidak. Lah, kan hadir kan pasti dipanggil duduk di depan Iya, sidang. duduk di sini. Nah, terus? Cuman ya suruh jelasin ke apa di depan hakim gitu. Ah. Terus ya itu udah kayak gitu aja. Apa yang kamu jelasin? Ya jelasin yang sebenarnya malah di stop sama hakimnya. Kamu udah apa melewati apa udah lebar kemana-mana dari BAP gitu. Seingat Teguh. Jadi waktu di persidangan tahun 2016 kamu mencoba menjelaskan keterangan kamu adalah yang sebenarnya berbeda dengan yang BAP. di BAP di Polsek Talun. Iya. Ya, kamu ingin menyatakan bahwa kamu Ingin tidur bersama dengan Iya. teman-teman kamu yang lain, ada Iya. 10 orang. Tapi ketika kamu baru jelasin, diberhentikan. diberhentikan. Dia berhentikan siapa? Ya yang di tengah seingat Teguh. Oh, ketua majelis. Iya. Apa katanya? Ya udah melenceng dari BAP seingat Teguh. Oke, yang lain? Yang hadir di sidang? Udin dan Pram sama? Ketika dipanggil nggak hadir kan di sidang kan? Hadir. Terus duduk duduk di kursi kan? Iya. Terus diberi kesempatan untuk menjelaskan? Iya. Yang apa yang kamu jelaskan? Kalau Prama pas di persidangan 2016 apa jawabnya tidur di rumah kontrakan Pak RT. Kamu jawabnya bahwa tidur di rumah kontrakannya Pak ST Iya. bersama dengan mereka. Berbeda berarti dengan yang BAP yang kamu Iya. bikin di Polsek Talun. Iya. Oke, kalau Udin Mencatat yang sama, yang seperti itu. sama. Sama. Berarti kalian waktu di sidang tahun 2016 di depan muka sidang itu sebenarnya sudah berusaha menjelaskan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 kalian tidur di rumah kontrakannya Pak Pasren. Iya. Ya, Betul? betul. Tapi hanya di stop. Sama dialami. Dia enggak. Enggak. Teguh, kamu cerita. Terus apa majelis? Cuma Pram salahnya kan harusnya habis beli nasi kuning balik lagi ke rumah Hadi. Itu Pram pas di persidangan habis beli nasi kuning langsung baliknya ke kontrakan Pak RT. Oh, itu dianggap tidak cocok, tidak klop gitu. Atau gimana? Iya kayaknya sih, Pak. Nah, terus kamu memberikan keterangan itu sampai selesai di persidangan? Iya. Nggak di stop? Enggak, Pak. Nggak di stop ya? Enggak. Kamu sudah sampaikan pada malam itu kamu tidur di rumahnya Rumah Pak RT. Pak RT Iya. bersama dengan para tersangka. Iya, betul. Waktu itu ya? Iya. Terdakwa ya? Oke. Kamu ketika masuk ke dalam ruang sidang tahun 2016 yang lalu, lihat banyak orang kan sidangnya di dalam ada orang nggak? Enggak ada, Itu Pak. tertutup ya? Ditutup, Nah, Pak. ketika kalian mau masuk nih dari luar sidang, banyak orang nggak di luar? Banyak, Pak. Banyak itu dari mana orangnya? Enggak tahu sih, Pak. Kalian nggak kenal? Enggak. Terus mencemooh atau apa sama kalian? Enggak ingat sih, Pak. Nggak ada suara-suara apa? Polisi banyak? Lupa? Nggak ada kata-kata apa dari polisi terhadap kalian ketika mau masuk atau apa? Kan kemarin para terpidana mengatakan ketika mereka keluar dan masuk ruang sidang merasa ada terancam, masih ada ancaman dari pihak orang di luar sidang. Saudara ngalamin nggak? Tidak alamin ya. Enggak. Jadi bisa bebas memberikan keterangan waktu itu di tahun 2016 ya. Nah, oke, cukup majelis yang dari saya. Yang lain? Oke, para saksi sekalian, ada beberapa pertanyaan yang saya perlu konfirmasi. Masing-masing menjawab. Apakah kalian yakin bahwa antara pukul 21 atau jam 9 malam sampai dengan jam 22 ya, 5 pemohon PK ini atau terpidana ini ada bersama-sama dengan kalian, mulai dari Teguh mungkin. Coba pakai mic aja. Tanggal 27 Agustus 2016
hari Sabtu jam 21 sampai jam 22. Apakah 5 orang terpidana yang saat ini ada, yaitu Eko, Hadi, Eka, Jaya, Supri, bersama-sama dengan kalian? Iya, bersama Teguh. Yakin? Yakin? Itu benar? Benar. Okta? Yakin, karena mereka bersama dengan saya, Pak. Yakin Kumpul ya? di Bu Nining. Oke. Pram? Yakin, Pak. Yakin? Yakin. Ya, yakin Pak. Oke. Khusus untuk Pram, bahwa keterangan yang kamu berikan di dalam persidangan terdahulu berbeda dengan yang kamu berikan saat ini. Mana keterangan yang sebenar-benarnya? Yang sekarang, Pak. Yang sekarang? Iya. Yang sekarang? Di sini. Di sini. Oke. Kemudian untuk Okta. Okta, kamu berapa kali diperiksa polisi pada tahun 2016? Cuma 1 kali, Pak. Di mana? Di Polsek Talun. Bukan di Bandung? Bukan. Polsek Talun Cirebon? Iya. Bukan di Polda? Bukan. Kamu tahu Polda? Tahu. Di mana? Di Bandung. Di jalan apa? Kalau jalannya kurang tahu, Pak. Pernah ke sana? Pernah. Ya. Umur berapa pada saat itu kamu diperiksa? Tahun 2016, umur 15 tahun, Pak. Oke. Apakah kamu didampingi oleh keluarga atau pengacara? Tidak. Tidak. Kamu yakin diperiksanya di Cirebon? Yakin, Pak. Karena BAP kamu yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016 disebutkan bahwa kamu diperiksa di Bandung. Mana yang berbohong? Kamu berbohong atau BAP ini yang berbohong? Saya yang merasakan, Pak. Saya di BAP itu waktu dipanggil polisi itu di Cirebon, Pak. Di Cirebon? Ya. Iya. Mohon di Bandung ditulis. Yang mulia boleh kami tunjukkan? Biar lebih jelas lagi di Polda atau di mana? Kalau di Bandung kan nama Polda. Di Polda. Itu yang mau saya tanya. Silakan Pak. Berarti Polda udah coba. Ya. Ini Polda. Ya. Coba. Oke. Nah, memang di dalam akhir dari ini selalu dituliskan walaupun dia Polda terkadang di Bandung atau di Cirebon, ini dituliskan di Bandung. Apa itu? Ya. Jadi di sini ditulis demikian bercacanya ditutup dan ditandatangani di Bandung. Ya. Oke, ini tanda tangan kamu memang? Bukan, Pak. Bukan. Bukan. Apakah perlu yang bersangkutan? Ini coba. Lalu, Pak, kan tidak ingat, Pak. Waktu itu kan belum ngerti, Pak. Nah, sebentar. Yang ini tanda tangan kamu bukan? Di Polsek Talun kamu tanda tangan. Tanda tangan? Seperti ini enggak? Suratnya itu seperti ini enggak? Suratnya seperti ini nggak yang kamu baca? Kamu tanda tangan di Polsek Talun. Waktu itu ya baca cuma hanya sekilas doang. Nggak ngerti, Pak. Ingat nggak bentuk suratnya seperti ini? Ada. Ada. Ada, bukan kertas kosong ya? Bukan. Nah. Tapi kamu diperiksanya di Polsek Talun, Iya, di Polsek bukan Talun. di Bandung. Bukan. Kira-kira berapa hari setelah kejadian sih? Oh, kita nggak ingat sih, Pak. Enggak, maksudnya 1 bulan? Kita beberapa hari sih, Pak. Beberapa hari, bukan sampai 1 bulan. Bukan. Kan kejadian tanggal 27 Agustus. Tidak sampai ke bulan Oktober. Tidak kayaknya, Pak. Ini karena tanggal 4 Oktober yang mulia. Tidak mungkin 4 Oktober ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hanya beberapa hari. Hanya beberapa hari setelah kejadian. Iya. Kamu hanya diperiksa 1 kali. 1 kali. Satu kali. 1, 2, ya 2, 3. Ya. Coba kamu tanda tangan.
Tanda tangan. Tanda ini ya. Iya, tangan. Di tanda tangannya 3 kali, Pak. Tanda Di tangan atas, 3 kali. Ke atas. Ini bebas. Kalau mulai dari atas ke bawahnya lagi, tanda tangan berikutnya. Jauh-jauh, Pak. Jauh-jauh. Ah, di bawahnya lagi. Di bawah lagi, di bawah lagi. Ah. Lagi sebelah sini. Nah, iya. Ah, iya. Nah, sebelah sini satu. Nah. Ini mau Oke. Cukup? Sambil Cukup? duduk aja. Ya. Untuk surat ini sudah Akan cukup kami, ditanyakan? ya, cukup. Sudah ada cukup Cukup. pertanyaan di sini. Dari Samuel ada pertanyaan dengan surat ini? Enggak ada. Oke, Kita terima kita nggak bolak-balik. Ya, Silakan. terima kasih. Sudah cukup? Oke, cukup Boleh yang mulia. Ayo. Silakan dilanjutkan, Pak. Kalau masih ada pertanyaan. Sebelum ke Pak Bosam, satu pertanyaan saya. Saudara pernah dengar nama Andi, Dani, atau Peggy? Enggak Pak. Ada teman saudara yang bernama itu? Dani, Andi, Peggy, ada? Okta ada. Ada? Ada. Siapa? Dani apa? Siapa? Peggy. Peggy Iya. siapa? Peggy Setiawan. Peggy Setiawan. Peggy Setiawan. Oh, bukan Peggy alias Perong, bukan? Bukan. Peggy Setiawan, teman Peggy kamu. Setiawan. Hubungannya apa? Hanya teman main, Pak. Teman main Teman dari main. Dari lingkungan. dari lingkungan. Iya, Memang satu daerah. satu daerah sama Satu kamu ya. daerah. Kalau Dani, Andi Tidak kenal. tidak kenal ya? Oke, yuk, silakan. Pak Bostam. Terima kasih yang mulia. Saya hanya penegasan saja para saksi yang 4 orang. Waktu di BAP di Polsek, itu kalian tanda tangan semua. Itu cuma penegasan aja. Kenapa Anda berubah sekarang? Enggak, waktu persidangan itu kan berubah katanya. Pakai mic, Pak. Nggak bisa nih yang mulia. Ya. Kenapa berubah sekarang? Kami ingin penjelasannya aja. Ya dulu terpaksa udah malam sih sampai setengah 12-an itu. Kenapa harus sampai malam harus kan diteruskan sidangnya kan? Iya. Ya kenapa berubah? Ya karena Sampai saat ini Anda berubah. teman Teguh yang 5 bareng sama Teguh. Kenapa yang 5 itu kenapa? Bareng sama Teguh di rumah Ibu Nining ke nenek rumah Hadi sampai ke kontrakan Pak RT Pasren. Iya, maksudnya yang 5 ini kenapa? Karena dipanggil polisi, karena ditahan atau apa? Karena Anda tahunya seperti apa? Ya tahunya ya itu waktu tanggal 27 Agustus itu dia bareng sama Teguh. Emang dia pelaku? Hah? Emang dia pelaku nih yang 5 ini? Bukan. Bukan. Nah, jadi perubahan itu tegasnya Anda berubah kan di BAP ini? Iya. Dikarenakan? Ya mau berkata sejujurnya. Oh gitu, baik, terima kasih. Baik, saya tambahkan sedikit mempertegas apa yang sudah dipertanyakan oleh rekan-rekan. Teguh, Okta, Pram, sama Saipudin. Kalian kalau setiap malam minggu begitu sering kumpul memang? Itu pertama kali kalau Teguh. Pertama kali ngumpul? Iya. Dengan teman-teman ini? Iya. Nah, tanggal 27 itu kalian ngapain saja? Ya di rumah Ibu Nining itu ada yang pada gitaran, terus lalu ada yang minum, terus pindah ke rumah Nenek Adi, lalu pindah lagi ke kontrakan Pak RT Pasren. Baik, berarti pindah ke kontrakan Pak Pasren. Inisiatifnya dari mana? Ya karena cuaca gerimis, terus ada yang ngajak ke kalau nggak salah si Kapi ngajak, ya itu tidur di situ. Kavi? Iya. Kavi itu anak Pak RT? Iya. Dia yang mengajak? Iya. Oke. Kemudian kalian berangkat 10 orang itu semua ke sana, 11 atau 10? Kalau saya ingat Teguh 10. 10? Iya. Jam berapa? Ya sekitar jam 10 lebihan. 10 lebihan? Iya. Nah, sesampai di kontrakan Pak RT, 10 orang ini ngapain saja? Masa langsung tidur? Ya ada yang mainan, ada kalau Teguh tiduran sambil mainan HP, yang lainnya ada yang nongkrong, ada yang mainan HP juga. Sampai jam berapa ini 10 orang itu ngumpul di rumah Pak RT itu? Ya Teguh tidak tahu, soalnya pulang jam 4. Okta, sampai jam berapa kamu tidur? Sampai pagi, Pak.
sampai pagi? Iya. Enggak, maksudnya setelah pindah dari rumah Pak Hadi, apa neneknya Adi, Iya. ke Pak RT, ya kan? Jam berapa? Jam 10? Jam 10 lebih. Jam 10 lebih. Itu pada ngapain di dalam? Pada mainan HP, Pak. Mainin HP? Iya. Sampai kira-kira jam berapa? Sekitar jam 11 lebih, Pak. Jam 11 lebih? Iya. Baik, itu. Terima kasih. Tambahan yang mulia, mohon izin kepada para saksi, apakah para saksi pernah mendengar adanya demonstrasi terkait persidangan perkara ini? Demonstrasi demo warga? Enggak pernah. Enggak pernah mendengar. Pada waktu diperiksa di persidangan, apakah melihat ada kerumunan massa seperti berdemonstrasi di pengadilan? Ada lihat tidak? Di luar ruang sidang. Saya Teguh ada banyak orang aja udah. Ada. Oke, ada banyak orang. Iya. Atau gue lihatnya ke depan aja cukup ke majelis hakim Di aja. tahun berapa kamu lihat itu? Ada yang demonstrasi itu? Ya pas 2016. Pas sidang Teguh banyak orang. Setelah sidang maksudnya? Ya pas Teguh masuk sidang aja. Sebelum persidangan ada demo. Kalau demo mah tidak tahu, kalau Teguh pas ya itu masuk persidangan banyak orang-orang gitu. Udah itu aja tahunya. Jadi pertanyaan kan ada demonstrasi apa enggak? Lihat nggak kamu pada saat itu? Kalau demo mah yang nggak tahu. Oh, tidak tahu. Oke, apakah ada orang yang membawa alat peraga seperti tulisan-tulisan atau separaga? Ya, melihat ada aparat kepolisian keamanan yang menjaga? Ada. Banyak aparat kepolisian yang menjaga massa? Kurang tahu sih. Tapi melihat aparat kepolisian menjaga massa itu? Menjaga kerumunan itu? Iya. Ya, pernah melihat itu? Ya ngejaga aja, ngejaga biasa aja gitu. Ngejaga di kerumunan orang-orang itu? Nggak inget sih kalau situnya mah. Tapi melihat aparat-aparat kepolisian? Iya, emang lihat aja. Bersenjata? Nggak inget tuh. Nggak ingat. Kalau Okta melihat anggota kepolisian yang menjaga, oh nggak hadir ya? Oh iya, sorry. Saifuddin? Nggak ingat, Pak. Nggak ingat ya? Tidak ingat di situ ya. Nah, di ruang sidang, apakah ada yang menjaga anggota kepolisian? Teguh dulu. Waktu Teguh diperiksa di persidangan pada tahun 2016, apakah melihat ada aparat kepolisian yang berjaga dalam ruang sidang? Lupa sih. Lupa. Iya. Kalau Pram, coba. Nggak inget sih Pak, Nggak soalnya nggak terlalu merhatiin tuh Pak. Oh enggak. Kalau Saifuddin? Pak nggak ingat, Pak. Nggak ingat. Ya sudah nggak apa-apa kalau tidak ingat ya. Nah, lanjut. Yang lain mungkin yang mulia. Saya hanya mendalami saja. Tadi saudara saksi menjelaskan bahwa di waktu krusial pukul 21 sampai 22 di hari Sabtu bersama dengan 5 pemohon PK, betul ya? Bisa jelaskan kegiatan apa yang dilakukan di saat itu antara pukul 21.1 sampai 22 atau 9-10 malam? Apa kegiatan yang dilakukan saat itu? Bisa dijelaskan atau masih ingat? Pada waktu itu ya main gitar, bercanda-bercanda, sambil minum-minum Pak. Sambil minum-minum. Iya. Yang lain sama? Jadi dengan berlima ini main gitar, bercanda-canda dan minum-minum, betul ya? Betul. Kegiatan seperti itu. Berikutnya tadi saudara saksi jelaskan bahwa di Polsek Talun ada pemeriksa atau penyidik yang bilang bahwa kalau menerangkan menginap di rumah PRT maka bisa terseret. Sehingga saksi merubah keterangannya mengikuti kemauan penyidik. Pertanyaannya, berapa jumlah polisi yang saat itu menawarkan itu kepada Anda? Yang mengatakan atau menakut-nakuti atau mengancam, berapa jumlah polisi saat itu? Kalau Teguh mah Iya, saudara. Satu. Saudara? Waktu diperiksa 1 orang Pak. 1 orang. Sama 1 Pak. Jadi pemeriksanya langsung, yang mengetik langsung ya, itu yang menyampaikan. Oke. Selain itu ada penyidik-penyidik lain di situ di ruangan tersebut?
Ada orang-orang lain, penyidik polisi lain? Oh, ini satu orang itu aja ya? Oh, jadi polisinya ada bertiga di situ. Ada bertiga ya jumlahnya. Cuma yang membicarakan satu orang, tapi polisinya bertiga. Dan bertiga itu memeriksa kalian satu persatu. Oke, sekian. Dilanjutkan rekan kami yang lain. Izin Yang Mulia, kami akan lebih mendalami BAP yang dijadikan berkas dalam perkara ini. Saya bertanya, saudara saksi Teguh, tahun 2016 diperiksa berapa kali? 1 kali. Di mana? Di Talun. Di Talun? Iya, Polsek Talun. Yakin di Polsek Talun? Yakin. Belum pernah diperiksa di Polda? Belum. Yakin itu ya? Yakin. Waduh, sama si Udin aja udah 1 kali. Izin Yang Mulia, kami akan menunjukkan berkas. Ya, yuk. Teguh, bukan ya, bukan. Ini BAP dengan Kop Kepala Polda Jawa Barat, ya, untuk saksi Teguh Wijaya. Ya, ini Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta. Akan tetapi BAP ini ditutup di Bandung. Ya, ditutup di Bandung, bukan di Cirebon. Ya, jadi kamu menandatangani seperti ini tidak pada saat di Polsek Talun? Baca nggak pada saat itu suratnya? Baca. Ini seperti ini? Iya. Ini Cuman ya itu apa diperiksanya cuma 1 kali di Polda, di Polsek Talun aja. Nggak tahu. Tanda tangan ya di Polsek Talun aja. Berapa kali? Ya sesuai kertasnya. Lupa sih. Si penyidiknya. Dia bukan suruh tanda tangan aja. Iya. Begitu yang mulia. Ini benar tanda tangan kamu? Iya benar. Cuman ya itu kalau diperiksa Ini? 1 kali. Memang ada tanda bintang? Iya. Yakin? Yakin. Oke. Kemudian berapa hari setelah kejadian kamu diperiksa? Kira-kira? Saya ingat Teguh sekitar 1 bulanan September sih. September. Tidak sampai Oktober. Kamu diperiksa bareng siapa? Bareng si Udin. Si Udin. Bareng si Udin. Sama? Udin. Cuman berdua? Berdua. Berdua ya. Oke. Kira-kira 1 bulan setelah kejadian. Iya. Oke. Yang mulia, ini BAP-nya dilaksanakan tanggal 4 Oktober 2016. Pada malam hari. Kamu diperiksanya malam hari atau? Habis Isya. Pukul 19 ya? Iya. Oke. Pukul 19. Ini sama. Cukup. Ya. Teguh. Sama Udin ya. Tanggal 4 mungkin dipanggil. Ya, Udin. Udin ini untuk Udin itu diperiksa oleh penyidik atas nama Indra. Kemudian untuk Teguh itu atas nama Dodi. Teguh atas nama Dodi ASH penyidiknya. Teguh itu ditutup di Bandung. Kemudian untuk Ahmad Saifuddin di Cirebon, pemeriksanya adalah Indra Tirta Purnama SH. Tanggal yang sama, tanggal 4 Oktober 2016 yang mulia. 16. Ya, 16.
Terima kasih yang mulia. Ya. Silakan dari termohon untuk mengajukan pertanyaan. Ada mic-nya, Pak? Terima kasih yang mulia atas waktu yang diberikan kepada termohon. Yang pertama kami tanyakan kepada saksi Teguh Wijaya ya. Orang tuanya namanya siapa? Nur Kesi. Orang tua bapak. Oh, Bapak Sunaryanto. Sunaryanto, baik. Teguh Wijaya bin Sunaryanto ya. Saya ingin penegasan. Tadi saya kurang jelas. Sebelum saudara hari ini memberi keterangan sebagai saksi, apakah pada tahun 2017 dulu juga pernah sebagai saksi di persidangan perkara Eka dan kawan-kawan maupun Rivaldi ya? Kalau tahu Teguh ya katanya cuman yang 5. Bukan katanya, dengerin dulu. Ya. Hari ini saudara dimintai keterangan sebagai saksi di pengadilan. Iya. Apakah pada waktu tahun 2016-17 Teguh juga pernah datang ke pengadilan untuk memberi keterangan seperti ini? Hadir. Dipanggil hadir? Iya. Oke, baik. Berarti saudara hari ini kedua kalinya Iya. dimintai keterangan di Pengadilan Negeri Cirebon. Betul ya? Betul. Baik. Kemudian tadi saudara juga menjelaskan bahwa akrab kenal dengan Eko, Hadi, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman. Betul? Betul. Itu kalau memang Sudirman nggak terlalu dekat. Oke, memang itu satu kompleks, satu RW, satu kampung. kelurahan. Iya, satu kelurahan. Satu kelurahan. Satu kampung. Baik. Koplak saudara kenal? Nama Koplak itu siapa? Koplak. Kan akrab nih saudara nih. Koplak itu nama alias siapa? Kalau nggak salah si Eko. Itu sebutan sehari-hari. Kalau Teguh mah manggil Ang Eko. Oh gitu. Tapi ada bener Koplak itu alias daripada Eko Ramadhani seperti itu. Iya. Baik. Kalau Bolang? Bolang itu Hadi. Hadi, aliasnya Hadi. Kalau Tiwul? Tiwul kalau nggak salah Eka. Oke. Kliwon ada juga gitu, yang les Kliwon namanya? Kalau tahunya Jaya kalau Teguh. Oke, baik. Tadi saudara sudah menjelaskan panjang lebar. Di sekitar Bu Nining itu apakah saudara saksi ada melihat namanya tuh showroom atau bengkel mobil? Ada kan? Ada SMP Negeri 11, ada? Di sekitar itu? Ada. Memang ada? Ada. Ada. Apakah di sekitar showroom itu katakanlah depan belakangnya itu ada, mohon maaf, lahan kosong? Lahan kosong itu kebun yang nggak ada bangunannya. Iya. Pernah main di situ? Sama teman-teman barangkali? Enggak. Selain ngumpul di warung Bu Ning. Bu apa? Nining? Iya. Ya itu Teguh pertama ke situ itu. Oh, pertama sekali ngumpulnya di situ. Iya. Sering di lahan kosong juga gitu. Enggak, di warung Bu Nining. Oh, di Bu Nining. Pas waktu tanggal 27 tuh pertama ke situ Teguh. Oh, pertama kali. Iya. Atas undangan? Enggak, ke situ sendiri nyariin si Supri. Oh, Supri, Iya. Supriyanto. Iya, Supriyanto. Iya. Baik. Saudara pakai motor? Iya. Ternyata tadi saudara menjelaskan sudah ada teman-teman di Bu Nining tadi. Seperti Iya. itu? Iya. Baik. Apakah karena tadi saksi pernah memberi keterangan di pengadilan pada tahun 2017, yang ingin kami tanyakan, mohon kejujuran saksi karena mohon maaf ya, saksi kan sudah disumpah juga. Iya. Saya tidak ingin bermaksud mempengaruhi, tidak. Iya. Tapi saya ingin jawaban saudara yang sebenarnya saja. Saudara
tahu atau kenal dengan orang tuanya atau bapaknya Eko? Kenal enggak? Namanya siapa? Tahu. Siapa? Kalau tahunya dipanggilnya Pak Kosim. Pak Kosim, baik. Betul ya? Saya ingin menanyakan, pada waktu saudara memberi keterangan di pengadilan pada tahun 2017 itu, saudara pernah menerangkan di persidangan bahwa terkait kejadian pengeroyokan terhadap korban, 2 korban, sempat ada keluarga dari Eka, Sandi, keluarga Sudirman, dari terdakwa Eko, dari Suprianto, dan pengacaranya yang diperkirakan 1 orang laki-laki meminta bantuan saksi untuk menerangkan yang saksi tidak ketahui faktanya. Ingat-ingat dulu ya. Jadi pernah saudara didatangi untuk menceritakan seolah-olah agar saya atau saudara pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 jam 21.00 sampai dengan 23, berarti waktu yang ditanyakan oleh tim penasihat hukum tadi, acara bakar-bakaran ayam bersama Sudirman, Eka Sandi, Eko, Hadi, Suprianto, Kavi yang saudara sebutkan tadi. Dan setelah itu tidur di rumah kontrakan saudara Kavi sampai dengan pagi hari. Kalau masalah bakar-bakaran karena Teguhnya masih takut itu. Jadi takut sekolah dikeluarin, makanya Teguh bilang kayak gitu. Iya, Kata Teguh jadi sendiri. saudara suruh ngomong bakar-bakar tapi faktanya tidak ada bakar ayam ya? Enggak ada, cuman itu Teguh sendiri yang ngomong. Enggak ada yang nyuruh. Memang tidak ada bakar ayam tadi, nggak ada keterangannya ya? Iya. Ya saya kan hanya ingin kejujuran saudara. Kemudian waktu itu bapaknya terdakwa Eko mau ngasih amplop yang berisikan uang, akan tetapi saat itu saksi menolaknya. Jadi saudara disuruh mohon maaf merekayasa seolah-olah Tidak itu. Nah ini kan saya membacakan keterangan waktu itu, barangkali saudara lupa, saya ingatkan lagi. Kan seperti itu. Iya. Pernah didatangi, maka saya tanya. Bapaknya Eko namanya siapa? Pak Kosim. Iya. Berarti kan nyambung. Iya. Betul kan? Betul. Nggak apa-apa. Saya nggak memaksa saudara, tidak sama sekali. Kemudian, apakah saudara juga pernah ditemui, mohon maaf, Pak Jogi? Ada kenal Pak Jogi, pernah nggak waktu itu? Tahu. Iya, siapa beliau? Beliau siapa? Ya bilangnya pengacara. Pengacara. Apa yang dikatakan kepada saksi? Ya Teguh cerita yang sebenarnya. Apa anak-anak itu tidur di mana? Apa waktu tanggal 27 Agustus itu ada di mana posisinya? Ya Teguh bilang di rumah Ibu Nining, ke rumah Hadi, lalu tidur ke kontrakan Pak RT Pasren. Oke, terus? Ya udah cerita gitu. Sambil ya itu bilang pertamanya awalnya bilangnya acara bakar, cuman kata Pak Yogi, kamu jangan bohong, masa acara bakar, orang yang lain aja bilangnya bukan itu. Cerita aja yang sejujurnya. Ya udah Teguh cerita yang sejujurnya. Cerita ya itu tidur di rumah di warung Ibu Nining, ke rumah Hadi, ke rumah Nenek Hadi, lalu tidur ke kontrakan Pak RT Pasren. Maksudnya apakah waktu itu juga supaya sama dengan keterangan bahwa kamu memang waktu itu supaya bicara seperti itu? Ada pengarang seperti itu? Enggak ada. Kalau dengan bapaknya Eko yang kata mohon maaf amplop tadi sebenarnya seperti apa? Tidak ada itu. Jadi seolah-olah pas waktu di BAP itu Teguh cerita tidur di kontrakan Pak RT Pasren tuh bahwa itu tuh kamu tuh bohong, kata si penyidik. Apakah pada waktu di sidang kamu ada tekanan, ada kamu harus seperti ini dari Pak Jaksa maupun ada nggak waktu di sidang sebagai saksi kamu ada tekanan enggak? Ya nggak ada, cuman nggak ada ya, jadi di stop aja pas Teguh mau cerita yang sebenarnya. Iya, maksudnya kamu memberi keterangan bebas, nggak ada tekanan dan lain sebagainya, nggak ada ya? Oke.
Kemudian di tempat saudara kan pakai motor di situ. Tadi saudara menerangkan bahwa saudara sebentar. Saudara pada jam 21 jalan-jalan berdua sama Epam. Bener, ada namanya Epam. Oh, Pram ya, Pram. Ke GSP Kota Cirebon menggunakan sepeda motor sampai jam 23.30. Waktu itu betul saudara memang bukan hanya di Bu Nining atau ngumpul di ini, tapi sempat keluar dari lokasi itu saudara? Tidak, soalnya habis beli nasi kuning tuh Teguh kembali lagi. Cuman kalau kembali lagi bilangnya bahaya kamu, nanti ikut masuk sama. Bukan, karena keterangan saudara waktu itu, waktu saudara seperti itu, saudara jam 21 sampai jam 23.30 saudara tidak ada di daerah Pak Pasar maupun di Bu Nining maupun itu di tempat itu tidak ada. Itu yang saya tanyakan. Ya karena itu diarahkan. Oke, terserah, itu jawaban saudara ya. Oke. Waktu itu saudara menggunakan kendaraan motor Supra X ya? Iya. Betul ya? Oke. Mohon dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan ini untuk yang saksi Teguh dulu. Terima kasih. Untuk saksi Teguh, apakah waktu di persidangan saudara melihat para pemohon PK tadi didampingi oleh penasihat hukum? Pak Yogi tadi atau orang lain? Masih ingat nggak waktu di persidangan yang lalu? Ya ada. Ada ya, didampingin waktu itu ya? Ada. Ya, didampingin. Kemudian waktu ya, saudara kan waktu itu tadi ceritanya ngumpul nih sambil minum-minum, ya. Saudara ikut minum? Minum dikit. Minum ya. Mabuk nggak? Enggak terlalu. Enggak terlalu, masih bisa ingat? Insya Allah ingat. Masih bisa ingat ya? Iya. Dan saudara bisa memastikan pada jam yang ditanyakan tadi, itu ada orang-orang itu di situ, teman-teman? Ada. Bareng sama Teguh. Bareng sama Teguh? Iya. Baik. Berarti yang tadi di dalam BAP yang ditanyakan rekan saya itu saudara cabut seperti sekarang ini? Iya. Ya. Dulu ini saudara kan sebelumnya tadi pernah di BAP. Iya. Itu dipaksa sama penyidik ya? Iya. Ancamannya tadi nanti saudara bisa ikut nih gitu ya? Iya. Nah, kemudian waktu di sidang ada lagi nggak penyidik itu ngancam? Tidak ada. Tidak ada. Jaksanya ada ngancam? Tidak ada. Hakimnya ada ngancam nggak? Tidak ada. Saudara waktu itu disumpah ya, waktu itu seperti ini disuruh menyatakan sebenar-benarnya ya? Iya. Tapi saudara waktu itu tetap menyatakan bahwa saudara jalan sama Epam. Ya Teguh Pram. cerita sebenarnya ya itu diberhentikan. Diberhentikan? Iya. Ah. Jadi harus jawab iya atau tidak. Jadi, Iya atau tidak? Iya, iya Baik. aja. Ya, baik. Cukup. Terima kasih, Pak Naros. Izin melanjutkan sedikit ya. Teguh ya. Teguh kemudian Pram, terus kemudian Ahmad Sarifudin ya. Tadi ketiganya kan diperiksa di Polsek Talun ya. Polsek Talun ya. Meskipun dalam BAP secara faktual di Polda ya. Terus kemudian ini datang bersamaan sendiri-sendiri atau gimana waktu itu? Bareng sama si Udin dijemput. Teguh bareng sama Sarifudin. Sebentar, dipastikan dulu antara dipastikan dulu antara Okta sama Teguh. Ini datang bertiga atau hanya berdua saja? Kalau saya ingat Okta bareng sama Udin Pak juga. Jadi seingat Okta, Udin sama Teguh bareng. Iya bareng. Tapi menurut Teguh sama Udin tanpa ada Okta. Tanpa ada Okta ya, tanpa ada Okta. Tapi memang pasti di Polsek Talun waktu itu. Pasti Pak. Pasti di Polsek Talun. Iya. Pasti di Polsek Talun. Waktu di Polsek Talun, jadi saat di ruangan yang sama atau berbeda-beda? Berbeda waktu Pak. dilakukan pemeriksaan? Iya, dipisah-pisah. Pisah-pisah. Iya. Pisah-pisah. Tapi waktunya bersamaan. Harinya bersamaan. Harinya bersamaan. Harinya bersamaan. Iya.
Kemudian apakah selesainya juga bersamaan? Kalau Okta nggak ingat Pak. Waktu itu pada sekitar jam berapa ya? 11. Ya keluar tuh jam 11 lebih lah sekitar. Jam 11 malam? Iya. Jam 11 malam. Apakah pemeriksaannya juga dilakukan malam hari semua? Ketiga-tiganya? Iya. Malam hari ya, malam hari. Datang bersamaan ini pakai kendaraan sendiri-sendiri atau berboncengan? Dijemput. Dijemput. Iya. Dijemput. Yang dijemput pertama siapa? Yang dijemput pertama Teguh. Terus ke Udin. Terus ke Oktanya kapan? Enggak, Okta nunggu di Alfamart Pak. Oktanya nunggu di Alfamart. Iya, di Alfamart itu udah ada mobil polisi Pak. Sudah ada mobil polisi. Iya. Sudah ada Teguh sama Udin? Udah. Sudah ada ya? Sudah. ada. Okta yang mengabari siapa untuk menunggu di Alfamart situ? Okta disuruh sama orang tua sih Pak, itu ditunggu sama polisi katanya. Disuruh sama orang tua? Iya. Oh, disuruh sama orang tua. Ada panggilannya waktu itu? Nggak ngerti sih Pak waktu itu Pak. Nggak tahu? Nggak tahu. Jadi hanya melalui orang tua saja? Iya. Melalui orang tua saja. Terus kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan, tadi kan di ruangan terpisah ya? Ya. Berarti sama petugas kepolisian sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri, betul? Udin? Betul ya? Okta juga Betul. sama ya? Iya. Teguh juga sama, sendiri-sendiri ya? Baik. Setelah selesai pemeriksaan dibacakan atau membaca sendiri? Baca sendiri. Jadi Udin tahu ya isi BAP-nya apa ya? Tahu. Okta juga sama? Okta waktu itu masih umur 15 tahun Pak. Hanya tanda tangan aja tadi ya? Iya, jadi Okta Atas belum tanda ngerti tangan. apa-apa. Baik, Teguh? Hanya depannya aja, belakangnya enggak. Tapi ditanda tangan semua. Ditanda tangan semua, betul ya? Oh. Kemudian pada waktu di persidangan, yang menjadi saksi pertama siapa? Antara Teguh, Okta sama Udin waktu itu? Okta nggak ingat Pak. Nggak ingat ya? Nggak ingat. Nggak ingat. Udin ingat nggak? Nggak ingat ya. Apakah bersamaan juga pemeriksaannya di persidangan? Maksudnya bersama-sama seperti ini? Nggak. Beda hari ya? Beda hari. Baik. Tapi waktu pemeriksaan di persidangan disumpah juga sama seperti tadi. Sama seperti tadi ya. Tidak ada paksaan, tekanan dan ancaman dari pihak jaksa maupun hakim waktu itu. Hanya Teguh yang tadi ada di stop itu ya. Cukup. Sebentar yang mulia. Saudara saksi Teguh ya. Pada tahun 2016-17 apa yang saudara pahami atau ketahui tentang, mohon maaf, geng EKTC atau Monorek itu apa kira-kira? Tidak tahu. Nggak tahu ya? Iya. Apakah pernah mendengar atau mohon maaf itu semacam grup atau kelompok geng Tahu apa tuh tuh. namanya, geng apa tuh, motor atau apa itu, pernah mendengar nggak di tahun 2016-17? Nggak tahu. Pernah mendengar? Nggak pernah. Enggak. Yang katakanlah mohon maaf malam-malam mungkin motor rame-rame anak-anak balapan apa, enggak pernah seperti itu? Enggak. Kalau di wilayah saudara di sekitar situ enggak ada yang motor-motor antik berkumpul atau apa, enggak ada? Enggak ada. Enggak paham, enggak ngerti itu? Iya. Kalau ini apa yang kamu pahami tentang geng motor di kota Cirebon? Nggak ngerti Pak. Nggak ngerti juga, nggak pernah, nggak tahu lah ya. Nggak tahu. Sama? Oke, betul ya? Katakanlah mungkin berantem, kalau berantem anak-anak remaja biasa, tapi yang berkaitan mohon maaf dengan berantem dengan motor-motor itu saudara enggak pernah mendengar itu? Nggak pernah. Enggak ada ya? Baik, saya lanjutkan tadi pertanyaannya kepada Okta Rangga. Okta Rangga, kamu waktu itu nggak datang ke sidang, nggak tahu ya berarti ya? Datang ke sidang nggak kayak gini? Enggak ya? Enggak Pak. Baik. Kemudian lanjut ke Pramudia Wibawa Jati ya. Untuk saudara saksi waktu itu datang ke sidang ya? Iya Pak. Ya, nah waktu itu bersidang khusus kasusnya ini atau Kesaka Tatal juga saudara ikut bersidang untuk Ya, kesaksian? si Eko, Eka, Hadi, Jaya, Supri, sama Sudirman, sama si Ripaldi. Ripaldi ya.
waktu itu dilihat nggak teman-teman itu didampingi penasihat hukum ya? Iya. Didampingi penasihat hukum. Nah kemudian saudara waktu menyatakan kan disumpah lagi nih, menyatakan keterangannya lagi di sidang waktu itu ya. Apakah sama dengan BAP? Beda. Beda ya. Kalau yang waktu di sidang saudara mencabut yang lama, seperti itu. Dan Ya, kalau pas di sidang Ya. Pram bilang habis dari rumah Bu Nining pindah ke rumah Hadi, Ya. terus Teguh ngajak beli nasi kuning, Ya. habis beli nasi kuning langsung ke kontrakan Pak Pasren, cuma Ya. harusnya habis beli nasi kuning ke rumah Hadi dulu, baru pindah bareng ke kontrakan Pak Pasren. ya, kalau di BAP Kalau di BAP pulang. pulang Sama ya. kayak Teguh. Ya. Dan berarti yang kebenarannya bahwa di situ ada kawan-kawan semua tadi ya? Ada. Ada ya, saudara Ada. melihat ya? Lihat, Pak. Baik. Nah, kemudian lanjut ke saudara Ahmad Saifuddin. Untuk saksi Ahmad Saifuddin, waktu itu saudara waktu di BAP dan di persidangan yang dinyatakan sama apa berbeda? Beda. Beda ya, sama dengan Pramuda Wibawa Jati tadi ya. Tadi awalnya ke rumah, sekarang ke rumah Pak Pasren. Oh, Udin ke rumah Pak Pasren. Iya, ke rumah Pak Pasren. Teman-teman ada semua di situ? Ada. Ada semua ya. Baik. Terus dilihat nggak waktu persidangan didampingi penasihat hukum mereka semua? Ada. Ya. Ada ya. Pak siapa? Pak Yogi. Ya. Kenal ya? Kenal. Ya baik. Terima kasih yang mulia ada teman. Cukup dari kami untuk menjadi catatan bahwa keterangan tersebut telah cukup dipertimbangkan di dalam putusan. Ya, terima kasih. Cukup. Saudara saksi mau ada yang ditambahkan nggak dari keterangan yang sudah diberikan tadi? Nggak ada. Yang belum diterangkan maksudnya. Ada penambahan dari Teguh, Okta, Pram, Cukup, Pak. Din, cukup. Dari pemohon benar ya keterangan 4 orang saksi ini ya? Iya. Benar ya? Benar ya? Baik. Ya, sudah selesai ya pemirsaannya ya. Bisa kembali meninggalkan ruang sidang, Pak. Pemisahan. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Masih ada saksi? KTP-nya udah dikasih ya?